Halo, ketemu lagi dengan gua Mike. Dan gua Peter. Hari ini kita masih tetap bahas moral. Kita akan melengkapi tentang perkembangan moral yang kemarin. Kita akan ngobrolin tentang aplikasinya sehari-hari karena perkembangan moral ini sangat penting ya. Moral itu kan pada saat kita bahas yang bintang, kita mendefinisikan moral itu tidak menghalangi jalan orang lain, tidak merusak jalan orang lain dalam mencapai tujuan. Ya. Dari keenam tahapan yang sudah kita perkenalkan di video sebelumnya, kita akan berikan gambarannya bahwa tahapan-tahapan tersebut ternyata ada umurnya ya, beda. Mungkin kalau yang di obedient punishment untuk umur berapa tuh? Tahap biasa, awal banget. Iya, biasa untuk yang di 5 tahunan lah. Golden age berarti Golden ya, age, pada saat betul. pendidikan golden age. Golden age. Kalau yang reward itu yang self interest itu juga masih di umur segitu ya. Masih ya sekitaran, Masih tapi ya itu. rada Mungkin naik lebih lagi besar lah. karena sudah menyadari reward intangible yang tidak terukur ya, seperti Iya. ujian gitu. Nah, untuk yang ketiga itu yang tahapan yang tidak menghindari awkward sosial itu di umuran berapa kira-kira, Ben? Wah, remaja lah. Itu di Yes. umuran remaja mungkin ya, di SMP karena dia SMP. mau diterima oleh lingkungan sosialnya tanpa disebut sebagai orang yang aneh. Betul. Dan untuk tahapan yang keempat yang orang sadar hukum biasanya di umur berapa tuh, Ben? Wah, itu ya sudah umur dewasa tentunya ya. Biasanya umur dewasa ya, karena Ya. mengetahui bahwa peraturan itu dibuat untuk mengatur. Kalau untuk yang sosial kontrak ini di tahap kelima tuh bagaimana tuh, Ben? Yang tahap kelima ya. Tahap kelima yang menego sebuah peraturan itu loh, biasanya umur berapa sih itu? Ya itu sudah dewasa. Biasanya itu sudah dewasa dan mencapai kearifan tertentu iya. ya. Iya. Dan untuk tahapan yang akhir yang universal itu juga tidak ada batasan umur mungkin ya, Tidak ada beda. batasan Tapi umur. biasanya apa yang mereka lakukan itu bisa diterima di seluruh dunia dengan nilai yang sama. Tapi ada satu pertanyaan penting nih, Bet, karena waktu perkenalan awal di video yang lalu kita pernah bilang bahwa ada sebuah pergerakan yang disebut dengan self esteem movement, sehingga anak itu tidak boleh dipanis, tidak boleh dimarahin. Jadi dengan sendirinya tahapan apa bentukan moral di awal yang dinamakan dengan obedient dan punishment itu akan dihindari, dilewat menjadi tahapan yang langsung reward. Ya, Bagaimana tuh, Bet? Apakah ada efek sampingnya? Apakah boleh dilewat seperti itu? itu tidak boleh ya, itu harus dilalui satu persatu dan berurutan, jadi tidak bisa dilewat. Nanti efek sampingnya sangat banyak ya. Jadi Seperti memang penyakit. ya, jadi memang tahapan ini harus dilalui karena berdasarkan perkembangan cara berpikir kognitifnya itu harus bertahap ya, mungkin seperti itu ya, Ya, Ben, ya. bertahap memang sudah ditetapkan seperti itu. Jadi tidak boleh langsung reward karena pada akhirnya efek sampingnya mungkin seseorang akan selalu melakukan kebaikan karena dia ingin mendapatkan sesuatu reward ya, Nah, itu bukan dia. karena kesadaran diri sendiri gitu. Ya, Tidak dibangun seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau untuk perkembangannya sendiri, apakah orang dewasa bisa mengalami ke-6 tahap tersebut dalam pemikirannya sehari-hari? Bisa kasih contoh nggak oh oke. dalam aplikasinya? Mungkin Peter bisa langsung cerita. Mungkin untuk tahap pertama itu ya kita kasih contoh ya, kendaraan lagi. Oh, kita lagi nyetir mungkin ya. Lagi Mungkin nyetir. Kita ambil lampu merah mungkin ini paling Lampu gampang merah, ya. ya. Lampu merah. Kita di lampu merah. Kalau misalnya stage kita ada di tahap 1, apa yang kita pikirkan tuh, Ben? Udah jelas reward and punishment ya. Kalau tidak mau dihukum oleh Pak Polisi, kita harus ikuti rambu-rambunya. Saya Lampu tidak merah. melanggar lampu merah karena ada polisi. Kalau saya melanggar nanti ditangkap, bahaya gitu ya. Oke. Mungkin kalau yang di tahap 2, bagaimana cara pikirnya, Ben? Di tahap 2 yang reward. Ya. Kalau Saya sudah terlambat nih contohnya. Mau udah di stopan, terlambat nih. Melanggar jangan ya. Tahu-tahu ditelepon ya sama bosnya. Bos, saya telat tapi udah selesai kok kerjaannya, boleh nggak kalau datangnya mungkin 15 menit? Kata bosnya, iya boleh, nggak usah ngebut ya, biar selamat gitu. tapi tetap aja deg-degan ditelepon bos. Ya. Tapi berarti mungkin pada tahap kedua itu seseorang itu tidak melanggar itu karena sudah dapat reward ya. Sebenarnya kalau kata bosnya harus cepat ke kantor, dia akan tetap melanggar ya. Pasti melanggar.
Jadi keputusan moralnya masih dipengaruhi oleh eksternal, Iya, faktor betul. eksternal. Iya, itu betul. Nah, mungkin yang di tahap 3 nih, Peter, yang paling sering menghadapi remaja. Apa yang dipikirkan oleh anak remaja kalau nyetir naik motor deh di lampu stopan, melanggar atau enggaknya, keputusannya gimana? Kita lihat kan, nggak mau aneh sendiri kan, kalau orang lain melanggar kemungkinan besar saya pun akan melanggar. Karena apa? Yang di belakang udah titit, yang lain melanggar, kok masa lu diem aja sini, gue klaksonin. Waduh. Jadi pokoknya kalau semua orang melanggar, saya Semua ikut orang melanggar. melanggar, Berarti itu saya sebuah ikut perbuatan melanggar. yang benar untuk tahap 3 ya. Cara berpikirnya seperti itu. Cara berpikirnya Kalau seperti tahap itu. 4, di tahap 4 itu maintaining social order, berarti orang yang sadar hukum. Bagaimana cara berpikirnya kira-kira? Apa Ya. yang dipikirkan oleh orang-orang sadar hukum untuk tidak melanggar lampu merah? Mau lihat masih Mungkin dia berpikir supaya tidak semberawut mungkin ya. iya, Mungkin ya. betul. Jadi mungkin karena orang sadar hukum, dia akan berpikir bahwa saya tidak akan melanggar lampu merah karena kalau saya melanggar nanti saya menghalangi orang. Lebih rumit lagi nanti mungkin ya. Nanti kalau saya melanggar, begitu di sana ijo ngebut, karena saya pernah, bukan saya yang melanggar, saya yang waktu itu ijo, saya rada kebut, di sini melanggar. Ya gimana, ya udah aja saya tabrak. Ya, itulah makanya dihindari cara berpikir yang buruknya. Nah, untuk tahap kelima itu adalah social contract, di mana seseorang itu menego sebuah peraturan. Artinya di sini mungkin lampu Ya. merahnya dinego. Bagaimana tuh, Bet? Menego lampu merah. Menego lampu merah. Nah, kalau misalkan di belakang kita ada ambulan, jangankan kita ya, tapi polisi pun akan menego lampu merah tersebut. Kita akan iya betul, disuruh mendahulukan yang ambulans itu supaya bisa lewat. Jadi kita akan ikut melanggar juga lampu merah supaya membiarkan Betul. ambulans yang di belakang itu bisa lewat. Nah, mungkin itulah cara berpikir, sebuah peraturan itu dibuat untuk mengatur, tapi pada keadaan tertentu itu bisa dinego supaya bisa menyelamatkan ambulans tersebut mungkin ya. Betul. Kalau untuk tahap 6, wah mungkin sulit ya. Kalau tahap 6 kan terlalu tinggi gitu ya. Nah, ada satu lagi yang kami juga masih berpikir, apakah ada tahapan yang lebih tinggi lagi di atasnya, yang tahapan universal? Dari yang hasil kami baca dari paper-papernya Lawrence Kohlberg, itu belum ada tahapan yang lebih tinggi dari nilai universal value, tapi tidak tertutup kemungkinan bahwa di sana tuh, di tahapan selanjutnya tuh masih ada tahapan yang lebih tinggi. Tetapi ya kita masih butuh riset yang lebih mendalam. Kita bisa definisikan tingkatan apa itu, karena untuk mencapai nilai universal sendiri juga sulit ya. Seseorang tuh harus punya pendirian yang kuat dan melawan arus untuk semua orang, sehingga nilainya bisa diterima di seluruh dunia bahwa itu sebuah nilai yang baik. Jadi mungkin kita ada pesan untuk orang tua atau teman-teman yang pendidik supaya bisa membantu dalam perkembangan moral. Tolong buat pendidik terutama itu harus banyak belajar tahap perkembangan anak, dan untuk orang tua juga menurutlah dengan pakar-pakar, dengan ahli-ahli, dan tapi juga harus pintar memilah-milah ya, mana yang baik dan mana yang benar, dengan yang buruk, dengan yang jelek, itu harus pintar. Karena begitu kita salah mengambil keputusan dalam mendidik anak, kedepannya itu susah, sangat susah untuk dibetulin. Jadi mungkin salah satu yang mau saya tambahkan juga adalah perkembangan moral, cara berpikir itu bertahap. Jadi tidak bisa dipaksa pada saat sudah dewasa baru dipaksa untuk latihan moral yang baik. Moral yang baik itu dibentuk dari kecil. Jadi kita menghindari memanjakan anak sampai umur 18, tiba-tiba umur 18 kita memaksa mereka harus bertanggung jawab. Itu tidak mungkin ya. Jadi tetap di channel ini, sampai di episode berikutnya. See you.